الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat yang di siang yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongan Allah, atas hidayah Allah, atas ma'unah Allah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan untuk menuju tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka Rasulullah. Selanjutnya hadir rahimakumullah, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, dengan takwa yang sempurna, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Karena hadirin rahimakumullah, iman bisa berkurang, bisa bertambah. Sebagaimana perkataan ulama, al-iman yazid wa yanqus, yazid bit ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita akan senantiasa meningkat, bertambah dan bertambah. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda iman kita meningkat, semakin ringan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin berat. Sebaliknya hadir rahimakumullah, iman bisa berkurang, terus berkurang, bahkan akan habis. Ketika apa? Ketika kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman kita akan berkurang ketika kita setiap saat dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, kita berusaha agar iman kita bertambah baik. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai saat kematian itu datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah setiap kalian adalah pemimpin. Maka hadirin rahimakumullah, sedikit mari kita merenung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'alun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal imamul ladzi 'alan nas wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang penguasa, seorang presiden, dia akan diminta pertanggungjawabannya dari 280 juta orang. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, seorang camat, kepala desa, RW, RT, dan ke bawah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah ia melaksanakan tugasnya, amanat yang ia berikan? Bahkan hadirin rahimakumullah, ternyata pemimpin tidak hanya mereka-mereka sebagai penguasa, pejabat. Nabi melanjutkan kembali hadisnya, "Farrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Seorang kepala keluarga, seorang ayah, ia adalah pemimpin terhadap keluarganya. Sudahkah ia melaksanakan amanat yang Allah berikan kepadanya ketika ia sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala keluarga terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya? Demikian selanjutnya Nabi sampaikan, wal mar'atu ra'iyah mas'ulun an ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang ibu rumah tangga, dia adalah pemimpin terhadap anak-anaknya, rumah tangga daripada keluarganya. Tanggung jawabnya sebagai seorang istri akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi melanjutkan lagi, wa abdur rajul, seorang pembantu, seorang budak, ra'in, dia adalah pemimpin, wa mas'ulun an mali sayyidihi, dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah terhadap tugasnya menjaga harta, terhadap harta daripada majikannya. Inilah hadirin rahimakumullah yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah di dalam Al-Quran menjelaskan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku sebagai seorang pemimpin untuk apa? Bil adli, untuk berbuat adil terhadap yang kita pimpin. Maka hadirin rahimakumullah,
Padahal ketika kita menzalimi satu orang saja, maka itu sudah cukup, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apatah lagi ketika kita menzalimi jutaan orang, ribuan orang bawahan kita. Maka hadirin rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat adil wal ihsan, berbuat baik. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi menjelaskan ahabban nas ilallah azza wa jalla yaumal qiyamah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wa aqrabahum majlisa, dan orang yang paling dekat dengan Allah nanti di hari kiamat adalah al-imam al-adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian Nabi menjelaskan lagi wa abghadahum wa abghadan nas ilallah yaumal qiyamah azza wa jalla, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah. Wa ashaddu azaban yaumal qiyamah, dan azab yang paling berat yang akan ia terima kelak di hari kiamat adalah seorang al-imam al-jaiz, seorang pemimpin yang lalim, yang zalim, yang tidak adil, yang zalim terhadap janji-janjinya. Maka hadirin rahimakumullah, kita semua adalah pemimpin. Maka sebagai kepala rumah tangga, kita berbuat adil, sebuah kewajiban buat kita. Adil terhadap perkara dunia, juga perkara akhirat. Jangan sampai kita hanya memperhatikan perkara-perkara duniawi saja terhadap keluarga kita, terhadap istri kita. Hadirin rahimakumullah, orang-orang tua kita memberikan nasihat kepada kita ketika kita sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi seorang ayah. Tidak hanya memberikan sandang, pangan, papan kepada keluarga kita, anak istri kita, tapi yang akan diminta pertanggungjawabannya daripada Allah adalah bagaimana kita menjadi uswah, menuntun mereka agar mereka sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sholat anak-anak kita, bagaimana akhlak anak-anak kita, bagaimana tilawah Al-Quran anak-anak kita, dan lain sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah, inilah tanggung jawab kita semua terhadap apa yang kita pimpin. Kemudian Nabi menjelaskan lagi ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Hari ini hadirin rahimakumullah, kita melihat cuaca begitu panas, begitu terik, ekstrim. Pada hari ini kita masih ada tempat untuk berlindung di rumah kita, di bawah pohon dan lain sebagainya. Namun kita begitu merasakan betapa panasnya. Pada hari itu nanti di akhirat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah adalah orang-orang yang ia senantiasa berbuat adil kepada orang lain, berbuat adil kepada yang dipimpinnya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, marilah kita selaku orang tua, selaku anak dan lain sebagainya, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang membawa, sebagai khalifatullah fil ard, membawa hukum-hukum Allah. Mari kita bersikap menjadi seorang uswah untuk orang lain, seorang ayah terhadap istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Karena hadirin rahimakumullah, semua itu
nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin rahimakumullah yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Di malam hari sering beliau tidak tidur, keliling kampung melihat bagaimana kondisi umatnya, khawatir ada perkara-perkara yang belum ia tunaikan, khawatir bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, di ayat lain Allah sampaikan wala tazru wazratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal min syai'a walau kana dha qurba. Seandainya ia sang pendosa, orang yang tidak melaksanakan kewajibannya meminta bantuan kepada orang lain untuk bisa menanggung beban dosanya, maka tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Artinya apa? Alhamdulillah, dosa yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan hari ini, konsekuensinya kita yang akan menanggungnya. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an senantiasa mencari, khawatir kalau ada tanggung jawab yang belum ia tunaikan. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita jadikan renungan buat kita semua, sama-sama bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang ayah, menjadi uswah kepada anak-anak kita, berakhlak yang mulia. Bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, tanggung jawab penuh akan dibebankan kepada kita. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi khatib mengajak hadis ini buat renungan kita semua untuk ke depan kita menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah bebankan kepada kita. Seorang kepala negara dan sebagainya dan seterusnya sampai ke tingkat RT. Mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu berbuat adil atau itu kita sengaja, karena hadirin rahimakumullah, karena kita yang akan menanggung dosa itu. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah berlaku untuk menjadi pemimpin yang adil, maka akan menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana tidak ada satupun naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dialah al-imam al-adil, seorang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang memposisikan kita sebagai imam yang adil, sehingga kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.